lagi dalam Tabura Injil di hari ini. Saya berharap kabar saudara baik-baik saja seperti saya, diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Sukacita kami panjatkan kepada Engkau, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Engkau mempertemukan kami saat ini Bapa. Di mana pada hari ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Oleh sebab itu, buka hati pribadi kami semua supaya bagian firman-Mu Bapa boleh memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus siap menolong kami. Amin. Ya. Bagian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-13 dengan tema Filipus di Samaria. Firman Tuhan berkata kepada kita, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan ini saya berikan tema kecil, yaitu bersaksi tentang mujizat Allah. Bersaksi tentang mujizat Allah. Pernahkah Anda melihat seorang yang dengan sikap yang sangat berpengaruh? Saat mereka masuk ruangan dan suasana berubah. Atau pernahkah kita mendengar orang-orang dan melihat orang berbicara di telepon? Perhatikan, simak baik-baik. Sikap mereka memberi keagungan dan sukacita saat berhadapan dengan orang lain yang juga bermasalah. Amati cara mereka berdiri. Amati cara mereka duduk. Dan amati cara mereka berbicara. Sesuatu yang berbeda dari bahasa dan tubuh mereka. Tahukah saudara, pemirsa Tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sikap kita adalah sesungguhnya hasil dari karya Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu, masa depan kita cerah. Pasti karena sikap kita yang benar. Dan sikap tersebut membuat mata atau orang melihat kita dan masa kita sudah jelas dan pasti bahwa akan menyenangkan semua orang. Tentu sikap yang baik menyebabkan Tuhan akan leluasa untuk melakukan kehendaknya dalam diri kita. Untuk melakukan kehendaknya, itulah sebuah permulaan yang harus terangkat dan perjalanan diri kita pribadi lepas pribadi. Pemirsa Tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Dari bagian bahan bacaan kita yang menjadi renungan kita pada hari ini, yaitu ayat kelima, 6, 7, dan 8. Mari kita baca bersama-sama. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak orang juga, orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besar sukacita dalam kota itu. Perhatikan, simak baik-baik. Sangat besar sukacita semua orang di dalam kota itu. Hasil pemberitaan yang dilakukan oleh Filipus memberikan sukacita bagi kota itu. Nah, tentunya dari bagian firman Tuhan ini mau menandaskan kepada kita bahwa kehadiran orang Kristen dimanapun ia berada memberikan sukacita, bukan memberikan kemalangan atau duka cita ataupun menorang orang lain. Nah, tentunya kita pasti bertanya sebagai orang-orang percaya atau para pembaca Alkitab, pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Siapakah ini Filipus? Apakah dia salah satu murid Tuhan Yesus yang pernah hidup bersama dengan Tuhan Yesus, yang pernah melayani dengan Tuhan Yesus? Ataukah dia seorang rasul? Karena kita membaca dalam kisah para rasul, namanya begitu luar biasa dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Nah, pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kisah para rasul pasal 6 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6, dijelaskan bahwa rupanya Filipus ini adalah orang biasa. Jemaat biasa. Tapi dia adalah jemaat yang biasa yang dipilih dari ketujuh diaken yang akan diangkat. Filipus itu terkenal karena apa? Dia adalah orang baik. Dia adalah penuh hikmat. Dan dia adalah orang beriman. Nah, tentunya bagian firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa siapapun kita, siapapun Anda bisa dipakai oleh Tuhan menjadi luar biasa. Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, Filipus yang dipilih menjadi diaken di Yerusalem rupanya pergi ke Samaria. Apa penyebab dia pergi ke Samaria? Rupanya setelah diangkat menjadi diaken, di Yerusalem ini terjadi penganiayaan besar-besaran yang mengakibatkan umat-umat Kristen mengalami penganiayaan, termasuk Filipus. Pada akhirnya melakukan apa yang namanya eksodus keluar dari Yerusalem. Dan tibalah dia di Samaria. Di Samaria, dia sebagai seorang diaken yang sebenarnya hanya mengurusi masalah-masalah sosial jemaat. Kenyataan itu berubah di dalam dirinya. Ia justru memberitakan Injil. Ia memperagakan mujizat-mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang menjadi percaya seperti yang kita baca tadi. Kisah penganiayaan orang-orang Kristen di Yerusalem ini telah membuat Injil tersebar sampai ke Samaria. Padahal kita tahu bahwa orang Samaria ini adalah musuh abadi daripada bangsa Israel. Selain di Samaria,
Ia juga memberitakan Injil di kota-kota Asdod, Kaisarea. Itu kita bisa lihat pada Kisah Para Rasul pasal 8 ayatnya yang ke-40. Nah, tentunya kita bertanya, Filipus bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Mungkin kita berkata, karena dia punya karunia. Ia memang mempunyai karunia. Tapi mau jujur dari kehidupannya, ketika ia menjadi orang Kristen, ia menjadi orang yang beriman. Ia adalah orang yang baik, orang yang penuh hikmat, dan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, bagian perkataan Tuhan mengatakan kepada kita, kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, jadilah orang yang berhikmat, jadilah orang baik. Supaya hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, satu hal yang mau dikatakan dari bagian firman Tuhan ini. Filipus adalah orang yang tetap setia membawa statusnya sebagai orang Kristen. Kemanapun ia pergi, kemanapun ia melangkah, meskipun mengalami apa yang namanya penganiayaan, kehidupannya telah digunakan untuk memberitakan Yesus Kristus. Tahukah saudara, pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, banyak orang pengen mengikuti Tuhan. Banyak orang pengen mendengarkan Injil. Dan itu adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada. Melangkah pergi. Jadi, mari jadikan hidup ini untuk memberitakan mujizat-mujizat Tuhan supaya orang lain diselamatkan. Itulah berita Injil yang paling penting dalam kehidupan setiap orang Kristen. Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Filipus ini mempunyai 4 anak gadis. Tapi 4 anak gadisnya semuanya adalah memperoleh karunia bernubuat. Bisa kita baca itu dalam Kisah Rasul pasal 21 ayatnya yang ke-9. Sebagai imam, sebagai kepala keluarga. Dari Filipus kita belajar. Rupanya ia adalah seorang bapa, bukan hanya pandai memberitakan Injil keluar. Filipus ini adalah orang yang memperhatikan keimanan daripada kehidupan keluarganya, kehidupan kerohaniannya. Sikapnya sangat berpengaruh bagi orang lain juga, terutama keluarganya. Bagaimana dengan sikap kita dalam kehidupan kita? Apakah sikap kita juga mempengaruhi kehidupan keluarga kita? Dan apakah kita sebagai orang-orang Kristen berani bersaksi di sekeliling kita meskipun keadaan tidak memungkinkan seperti yang dialami oleh Filipus dalam penganiayaan? Tantangan buat kita semua. Kiranya bagian firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas bagian firman-Mu. Hari ini kami belajar dari seorang Filipus. Dia bukan murid Tuhan Yesus, tapi dia adalah diaken. Tapi pada akhirnya diaken yang berubah menjadi seorang pemberita Injil. Kami belajar dari bagian ini bahwa sebagai orang Kristen yang percaya kepada Engkau, tugas kami adalah memberitakan bagian firman-Mu kemanapun kami melangkah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah tabura Injil di hari ini. Terus saksikan tabura Injil setiap hari. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan kita semua. Shalom.